Hai kawan-kawan, ketemu lagi dengan Arkan Alfarizi. Kali ini, Arkan Alfarizi ingin berbagi informasi dalam perjalanan kami ke rumah buyut kami di daerah pesisir Lampung Barat. Dari jarak dan waktu yang panjang serta jalan yang berkelok hingga tanjakan yang curam, berbagai rintangan yang kami temui, tidak membuat kami merasa lelah. Karena kerinduan kami pada keluarga di sana. Di daerah tengah hutan kawasan, kami juga menemui berbagai kawanan kera yang turun pinggir jalan. Mereka menanti pada pengendara memberikan makanan, tetapi sayangnya, pemerintah daerah setempat melarang pengendara memberikan makanan. Karena dikhawatirkan membahayakan para pengendara. Jadi kami hanya bisa melihat melalui kaca mobil saja. Sebelum itu, untuk mengembangkan channel ini, dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Kawan-kawan, karena perjalanan kami ditempuh melalui jalan yang cukup jauh dan waktu yang panjang pula, kami tidak merekam video secara utuh. Kami berangkat di waktu pagi hari di saat matahari belum keluar, jadi kami hanya memberikan video perjalanan kami melalui jalan-jalan yang terasa ekstrim bagi kami. Jalanan yang berkelok serta tanjakan dan turunan yang curam akan kami sajikan sebagai video kami. Ini salah satu jalur yang terbilang ekstrim karena jalan yang sempit, turunan yang tajam serta jalan yang berkelok. Kita berada di jalur Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Jalur ini sering disebut jalur obat nyamuk, karena banyak sekali tikungan dan jalan yang menurun. Ikuti terus perjalanan kami dari Bandar Lampung ke pesisir barat Lampung Barat via lintas barat Lampung. Di jalur ini harap para pengendara berhati-hati karena jalan yang sempit dan jalan yang berkelok. Kondisi ban, rem, harus diperhatikan karena jalur ini cukup curam dan licin. Bila tidak berhati-hati, banyak sekali terjadi kecelakaan di daerah ini. Selain jalan yang ekstrim, jalan ini menyajikan pemandangan yang asri karena jalan ini melalui pegunungan dan hutan. Pemandangan ini membuat mata terasa adem. Namun harus tetap waspada karena jalan ini banyak memakan korban akibat kelalaian atau karena mengantuk terbawa suasana hutan yang asri. Terkadang bila di pagi hari ataupun sore hari jarak pandang akan berkurang akibat jalanan tertutup. Kabut yang turun di pagi dan sore hari ini menjadi penghalang tambahan bagi pengendara. Belum lagi bila hujan turun, maka jalanan akan bertambah licin. Untuk itu para pengendara harus lebih waspada dan lebih berhati-hati. Kota Agung dan Krui. Kedua kota ini terletak di Provinsi Lampung. Kota Agung adalah ibu kota Kabupaten Tanggamus. Sedangkan Krui adalah ibu kota Kabupaten Pesisir Barat. Trans Sumatera Lintas Barat. Kota Agung dan Krui dihubungkan oleh Jalan Raya Trans Sumatera Lintas Barat atau Lintas Barat Sumatera, meliputi ruas Kota Agung, Sedayu, ruas Sedayu, Bengkunak, dan ruas Bengkunak, Krui. Jarak Kota Agung, Krui sekitar 150 km. Meskipun keadaan jalan pada umumnya mulus dan sepi, kondisi jalan yang berkelok-kelok dan naik turun bukit membuat kendaraan tidak bisa melaju kencang dan harus ekstra hati-hati. Dalam keadaan normal, jalan raya ruas Kota Agung sampai Sedayu dikenal sebagai ruas jalan kartu merah. Oleh sebab itu pengendara mobil dan sepeda motor diimbau hati-hati melewati ruas ini. Ada beberapa alasan yang membuat ruas ini mendapat status kartu merah. 1. Ruas ini melewati banyak kampung. Banyak orang sering menyeberang jalan atau bahkan duduk-duduk di pinggir jalan. 2. Ruas ini banyak anak-anak dan orang naik sepeda motor tanpa helm dan tanpa spion. Mereka kadang berjalan pelan-pelan tetapi pada posisi di tengah jalan dan bisa tersinggung kalau kita membunyikan klakson. 3. Ruas ini melewati beberapa pasar, antara lain Pasar Wonosobo, Pasar Pangkul, dan Pasar Banding. Pasar ini ramai pada siang hari, dan sangat ramai pada hari pasaran. 4. Di beberapa tempat, petugas pemungut iuran atau pengumpul dana sering memasang tong di tengah jalan dan memalang jalan dengan kayu agar kendaraan berjalan pelan. Pada Hari Raya Idul Fitri, petugas yang memungut dana bertambah dan kebanyakan mengenakan topeng yang disebut topeng sekura. 5. Ada beberapa titik rawan kejahatan di ruas-ruas jalan yang sepi. Untuk itu dihimbau untuk tidak berkendara sendirian. Lebih baik berkendara bareng-bareng atau beriringan dan jangan berhenti sembarangan. 6. Citra buruk kartu merah pada ruas ini diperkuat dengan peringatan warga lokal untuk berhati-hati dan tidak berhenti di warung makan sembarangan. Alasannya, di warung makan sering ada orang yang nongkrong dan bertindak sebagai informan penjahat. Meskipun menyandang kartu merah, sepanjang jalan di ruas ini kita bisa menikmati pemandangan nan elok berupa rumah-rumah panggung peninggalan zaman dulu. Tempat pemberhentian paling aman dan nyaman adalah di Masjid Imaduddin yang terletak di Wegrab. Di sini,
Selain tempat parkirnya luas dan kamar mandinya banyak, pengurus masjid juga menyediakan kopi, gula, teh, dan air panas gratis. Jalur selanjutnya adalah ruas Sedayu, Bengkunak. Disebut jalur kartu kuning. Ruas ini adalah jalan raya yang paling menantang dan pantas mendapat status kartu kuning. Pengendara mobil dan sepeda motor diimbau hati-hati dan waspada di ruas jalan ini. Sedayu adalah sebuah desa yang terletak di kaki sebelah timur pegunungan Bukit Barisan, sedangkan Bengkunak terletak di kaki sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Berikut ini beberapa alasan mengapa ruas jalan ini mendapat status kartu kuning. 1. Jalan ini memotong hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kita harus waspada karena di pinggir jalan kadang ada pohon tumbang yang belum disingkirkan oleh petugas. Selain itu, kadang ada hewan liar seperti monyet, babi hutan, atau ular yang menyeberang jalan. 2. Kondisi jalan bervariasi. Ada yang berkelok-kelok, ada yang naik turun bukit. Keadaan jalan relatif bagus, meski ada beberapa titik jalan yang rusak dan belum ditambal. 3. Jalanan sangat sepi. Yang terdengar hanya bunyi serangga pohon, tongeret, atau suara-suara teriakan monyet di kejauhan. Sebaiknya hindari berkendaraan malam hari, karena suasana gelap gulita dan sepi di dalam hutan akan membuat kita merinding. 4. Demi keamanan dan agar tidak kesepian saat menembus hutan, sebaiknya berjalan beriringan dengan rombongan kendaraan sejenis. Jangan beriringan dengan truk besar pengangkut barang, karena jalanannya sangat pelan. 5. Tidak ada pom bensin atau penjual bensin eceran di ruas ini. Kalau mau melewati ruas ini, sebaiknya sudah mengisi bensin di Kota Agung atau di Wonosobo. Meskipun menyandang kartu kuning, melewati jalan raya yang membelah hutan ini membuat kita sadar dan menghargai perlunya hutan. Lebatnya hutan membuat udara yang kita hirup terasa bersih dan segar. Lebatnya hutan adalah rumah bagi keanekaragaman flora dan fauna khas hutan itu. Yang mengagumkan, saat melewati hutan kita bisa menyaksikan pohon-pohon raksasa masih berdiri tegak. Ini dua jalur yang kami anggap ekstrim untuk dilalui, jalur merah dan jalur kuning. Ini salah satu jalur yang berada di hutan kawasan Sedayu Bengkunak. Kawanan kera banyak berkumpul di pinggir jalan menunggu pengendara memberikan makanan. Rimbunnya hutan mungkin tidak mencukupi makanan para kawanan kera ini atau karena para pengendara sering memberi makanan, sehingga para kawanan kera terbiasa menunggu makanan dari pengendara. Namun, jangan memberikan makanan ataupun berhenti dengan kaca mobil terbuka karena akan membahayakan pengendara dan yang berada di dalam mobil. Pemerintah bahkan pernah memberikan peraturan dan sanksi barang siapa yang memberikan para kawanan kera akan dikenakan denda. Ini bertujuan agar para kawanan tidak terlalu agresif ketika ada mobil ataupun motor lewat kawasan ini dan sering terjadi kemacetan karena banyak kera yang berkumpul. Ketika diberikan makanan, anak-anak senang melihat kawanan kera yang banyak di pinggir jalan.
Alhamdulillah, kami sampai di rumah keluarga besar Nenek Buyut. Keluarga senang dan bahagia, setelah sekian tahun tidak bertemu akhirnya bisa juga berjumpa. Semua karena jarak dan waktu yang membuat kami tidak bisa berjumpa. Kami harus kembali bertemu keluarga karena nenek buyut kami meninggal dunia. Tetapi ini salah satu alasan yang bisa menyatukan keluarga kami kembali. Ini adalah salah satu prosesi acara ngesor tanah, menurut adat Jawa di sana. Yaitu, suatu acara yang diadakan di saat seseorang meninggal kemudian setelah dikebumikan kami mengadakan acara turun tanah. Anak-anak mengikuti acara dengan antusias. Soalnya mau godong suatu lombok. Iya, begitu cukup. Anak-anak senang dan bahagia, bisa berkumpul anak-anak menikmati makanan bersama-sama di alasi daun pisang. Keakraban dan persatuan keluarga tercermin dari kebahagiaan anak-anak saat berkumpul. Semoga video ini bisa menginspirasi kita bahwa kebahagiaan itu tidak hanya bertamasya atau jalan-jalan saja. Berkumpul dengan keluarga pun bisa membuat anak-anak bahagia. Gimana rasanya? Kayak
makan tomat. Rasanya mantap. Tomatnya nggak dimakan. Rasanya enak. Ah, yes. Enak makan bareng-bareng ya. Ini sama nama Dede. Ah, betul. Apaan yang pedes? Kalau ada sambelnya. Betul. Ah, nembus. Mana ngomongnya? Rasanya mantap. Les, aku punya parfum ya. Mas? Makan. Mas? Jadinya makan. Mas?